I gotta convince myself I don't want it, even though I think. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmaniasari, mengajar di SDN Pengampon 3, Kota Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya dalam kegiatan peer teaching PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun rencana aksi yang telah saya buat meliputi yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua, bahan ajar, yang ketiga, media pembelajaran, yang keempat, LKPD, dan terakhir adalah instrumen dan kisi-kisi penilaian yang digunakan dalam perancangan pembuatan rencana aksi. Simak baik-baik dan selamat nonton hasil peer teaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Sudah belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah sarapan ke sekolah? Sebelum ke sekolah? Ya, pintar sarapan dulu ya supaya Sudah, kita Bu. belajarnya jadi ada energinya dalam Mariati. Sekarang Ibu cek dulu ya kehadirannya, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Ibu. Ya, hadir semua ya. Jadi hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu ingin Lisma ya yang mimpin berdoa. Coba Lisma pimpin teman-temannya berdoa. Ya, baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah, Iya, Bu? terima kasih Lisma. Sekarang coba kalian rapihkan tempat duduknya dulu. Menghadapnya semua ke depan. Keluarkan alat tulisnya ya di atas meja, simpan di atas meja. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap, Ibu. Ya, Bu. Kita bernyanyi dulu ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semua liriknya? Sudah, Bu. Bu. Hafal dulu. Kan video ya, bersama ya anak. Satu Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Iya, sudah ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, suaranya bagus-bagus ya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi dan juga tentang energi listrik. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh lagi, Ibu ingin kalian tepuk semangat dulu. Sudah hafal belum? Sudah, Bu. Ya, sudah hafal ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bentar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat fenomena alam seperti melihat atau mendengar? Pernah tidak anak-anak? Pernah. Pernah. Apa Pernah, yang Bu. kalian lihat atau pernah kalian dengar? Fenomena apa? Banjir, Bu. Ya, banjir ya, seperti gambar ini ya. Ini ada gambar banjir. Sekarang sedang musim hujan. Yang sebelahnya itu gambar apa ya, anak-anak?
Gempa bumi, Gempa, Bu. Bu. Biasanya kita melihat fenomena ini dari mana ya anak-anak? Dari TV, Bu, Dari TV. TV, betul, pinter Lisma ya, dari TV ya yang paling mudah. Kita bisa melihat berita-berita dari televisi itu karena ada apa ya anak-anak? TV itu Ada bisa listrik. menyala karena ada apa? Pintar Listrik, Mariati, Bu. karena ada listrik, iya. Nah, hari ini kita akan belajar tadi yang sudah Ibu sampaikan ya tentang eksplanasi dan juga tentang energi listrik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Menelaah bagian-bagian teks eksplanasi yang dibaca, menyajikan informasi penting secara tertulis dari teks eksplanasi yang dibaca, menganalisis cara menyalurkan energi listrik, dan terakhir adalah membuat peta penyaluran energi. Nanti akan Ibu nilai ya proses pembelajaran kalian, baik dari kelompok maupun nanti hasil belajarnya akan Ibu nilai. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ada gambar apa ya ini anak-anak? Yang sebelah kiri gambar apa itu? Yang Gambar baca buku, anak baca buku. Nah, di situ ada lampu tidak ya? Ada, Bu. Nyala ya lampunya ya. Yang sebelah kanan itu gambar apa ya anak-anak? Lampu di jalan raya. Nah, lampu di jalan raya menyala ya. Sekarang perhatikan ini. Ada sebuah deskripsi nih tulisannya, Ibu bacakan. Anak-anak, setiap hari kita dapat melihat berita di televisi tentang fenomena banjir, gempa bumi, kemiskinan, dan berita lainnya karena adanya listrik. Selain menonton televisi, rumah kita juga menjadi terang jika malam hari karena ada lampu yang menyala. Kita dapat menggunakan alat-alat elektronik lainnya karena ada listrik yang sampai ke rumah kita. Permasalahannya, apa yang terjadi? Coba Risma, apa yang tidak terjadi kalau tidak ada listrik? Apa yang terjadi kalau tidak Ada lampu, Bu, tidak bisa nonton tidak bisa TV. nonton TV. Kemudian permasalahan yang kedua, kadang kita di rumah padam ya. Kalau padam itu kenapa ya bisa terjadi padam listrik? Bagaimana listrik dapat sampai ke rumah kita? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Bagaimana listrik dapat sampai ke rumah kita? Kalau listrik sampai ke rumah kita, berarti kita ini pasang gardu listrik ya, Bu ya? Kayak gardu listrik. Iya, nanti kita buktikan ya jawaban Mariati betul atau tidak ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu Risma, Eva, Miranita, Hendra, dan Sekar. Nanti kelompok 2, anggotanya Raka, Nita, Yunita, Mariati, dan Ria. Yang kalian tadi jawab tentang pertanyaan yang Ibu sampaikan akan kita selidiki nanti ya di kegiatan kelompok. Kita akan mencari tahu jawaban dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Coba Ibu minta Rina bagikan LKPD-nya ya kepada teman-temannya. Rina, bisa bantu Ibu? Ya, sudah dibagikan Rina? Sama saya aja ya, Bu. Boleh, Mira, silakan bagikan ya. Udah, Bu. Ya, terima kasih Mira. Nah, ini LKPD-nya. Kalian tuliskan nama kelompok ya, sesuai yang Ibu kelompok itu kalimat yang akan kalian gunakan selama pembelajaran berlangsung dalam kegiatan kelompok. Nah, kegiatan pertama kalian membaca ini. Ada teks berjudul menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Kalian baca ya dengan seksama dengan kelompok kalian. Ayo, dibaca bersama-sama ya. Sudah dibaca ya anak-anak? Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu. Nah, ya. Kalau sudah selesai baca, kita lihat ya
langkah-langkah dalam LKPD-nya. Lihat di sini, kegiatan pertama yaitu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi. Kalian tadi sudah membaca teks yang berjudul menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Nah, tugas kalian bersama kelompok itu mencari informasi dari teks bacaan yang tadi kalian baca ya, menggunakan kata tanya siapa, apa, mengapa, bagaimana. Lalu kalian cari dari kotak yang sudah Ibu sediakan nih, yang warnanya pink, ini adalah kartu pertanyaan. Nah, yang warnanya biru, ini hijau toska, kalian ini adalah jawabannya dari pertanyaan yang tadi kalian pilih di kartu yang pink ya. Contoh nih, di sini Ibu punya di sini ya. Nah, ini kalian cari yang sesuai dengan teks bacaan yang tadi. Nah, lalu kalian tempelkan di LKPD ini yang sudah Ibu sediakan. Paham tidak tugasnya anak-anak? Paham, Bu. Paham tidak anak-anak? Coba kalian kerjakan dulu ya. Aku beri waktu 2 menit. So, kalian berdiskusi lalu memilih kartu pertanyaan dan jawaban yang sudah Ibu sediakan. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, pintar. Sudah, Lalu Bu. kegiatan yang kedua adalah kalian tadi sudah membaca teks yang kalian baca ya. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Paragraf pertama, apa yang tertulis dari paragraf pertama tersebut? Kalian tuliskan di sini di lingkaran ini ya. Di diagram ini kalian tuliskan topik apa yang dibahas di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua juga kalian tuliskan di sini informasi apa yang ada di paragraf kedua. Lalu juga di paragraf ketiga, kalian tulis kesimpulan dengan menggunakan bahasa kalian. Kalian menemukan informasi apa di paragraf yang ketiga. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba kerjakan ya dengan kelompoknya ya. Sudah, Bu. Sudah selesai Bu Mayati? Ya, sudah ya. Lalu kegiatan berikutnya adalah masih dengan kelompok kalian. Nah, tadi kalian sudah membaca ya teks tentang penyaluran energi listrik. Sekarang coba kalian buat peta penyalurannya dari bacaan yang kalian tadi sudah baca dengan kelompok kalian dan diskusikan dengan teman kalian. Bagaimana sih listrik itu dapat sampai di rumah kita? Nah, kalian buat bagaimana listrik bisa sampai ke sekolah kalian. Karena di sekolah kalian juga kan ada listrik ya. Ada lampunya kan di sekolah? Ada, Iya, Bu. jadi coba kalian buat peta penyaluran energi listrik dari bacaan yang sudah kalian bacakan, dibaca ya. Lalu kalian tuliskan di sini dengan bahasa kalian bagaimana listrik sampai ke rumahmu, ya, termasuk sampai ke sekolah kalian juga. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang tugasnya anak-anak? Sudah mengerti, Bu. Ya, sok dikerjakan ya. Sudah selesai? Ibu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai ya. Sekarang coba Ibu minta perwakilan kelompok dari kelompok 1, Lisma. Coba bacakan hasil kegiatan yang pertama tadi. Sudah menemukan kartu pasangan kartunya belum yang pertanyaan Sudah, jawaban? Ibu. Ya, coba bacakan ya hasil yang pertama dari kartu yang Risma dan kelompoknya temukan. Tadi yang pertama itu pertanyaannya apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, dari yang kartu jawabannya ya Bu ya. Ya. Itu jawabannya sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik diantaranya aliran air sungai,
panas bumi, dan aliran angin, Bu. Iya, pintar Lisma, terima kasih. Coba kelompok Ya, Ibu. 2, Nita, yang disampaikan oleh Lisma betul tidak ya? Informasinya ada di teks bacaan. Ada, Bu, betul. Iya. Sekarang gantian ya kelompok 2. Coba presentasikan hasil uraian kalian tentang informasi penting dari paragraf pertama. Coba Ibu minta Mariati bacakan hasil buatan diagram kalian. Pertama menemukan informasi penting apa ya Mariati dari kelompoknya? Yang teks eksplanasi ya, Bu? Iya, yang lingkaran-lingkaran. Yang pertama, ya, yang paragraf. iya, yang paragraf Ya, pertama coba saya temukan itu listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik memanfaatkan sumber energi aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin, Bu. Benar nggak, Bu, begitu? Iya, betul Mariati ya, dan kelompoknya sudah betul ya, menuliskan informasi dari paragraf pertama. Coba Ibu tanya Mirani di kelompok 1. Iya, Bu. Jawabannya sama tidak dengan kelompok 2? Sama tidak Miranita dan teman-temannya kelompok 1? Jawabannya dengan kelompok 2 sama tidak? Iya, betul ya. Sekarang kegiatan yang ketiga tadi membuat peta penyaluran. Sudah selesai belum itu? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Coba tunjukkan. Siapa yang mau menunjukkan gambarnya? Hasil buatan kalian. Tunjukkan ya di layar ya. Iya, Bu. Ya. Lisma, coba kelompok 1 tunjukkan. Sebentar ya, Bu ya. Iya. Atau dibacakan tidak apa-apa, Lisma. Alurnya seperti apa petanya? Dibacakan ya, Bu ya? Nggak apa-apa ya, Bu? Boleh. Yang pertama itu dari pembangkit listrik, Bu. Iya. Terus betul. ada itu ada apa? Penaik tegangan listrik. Iya. Terus ke sutet Ya, atau betul. ke gadul listrik, iya. Terus ke kan tadi tuh besar ya, Bu ya, tegangan listriknya. Jadi Iya. diturunkan dulu penurunan tegangan. Terus disampaikan ke gardu-gardu listrik, Bu. Lalu dari gardu listrik yang ada di depan sekolah sampai Bu ke sekolah. Iya, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lisma. Hebat ya. Iya, itu salah satu peta penyaluran energi listrik ya, bisa sampai ke rumah kita atau ke sekolah kita. Yang kalian sudah baca di awal ya dengan teks eksplanasi itu anak-anak adalah teks yang menjelaskan terjadinya suatu kejadian baik fenomena alam, sosial maupun budaya. Tadi kan kalian sudah membaca teksnya ya, itu kan proses bagaimana listrik itu sampai ke rumah kita. Nah, itu termasuk juga ke dalam teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi itu tadi ada berapa ya Mariati? Ada berapa bagian ya yang tadi di lingkaran-lingkaran itu? Yang pertama Ada 3, Bu. Iya, ada pernyataan umum. Pernyataan, Nah, dalam teks iya. itu ada pernyataan umum. Apa yang dibahas secara umum tentang di teks bacaan itu. Lalu ada urutan sebab akibat. Listrik itu disalurkan menjadi beberapa bagian, lalu baru sampai di rumah kita. Terus kalau listriknya tidak sampai di rumah kita, bagaimana? Ya, kita tidak bisa mengakses informasi dari televisi dan berbagai macam elektronik lainnya. Lalu ada kesimpulannya di akhir. Nah, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi bagian-bagiannya ya. Mariati jelas ya? Dan anak-anak lainnya jelas tidak? Iya, Bu. Jelas, Bu. Nah, ini ya yang kalian tadi tuliskan di paragraf pertama itu berkaitan dengan pernyataan umum atau topik masalah. Tertulis, listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Listrik memanfaatkan sumber energi aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Di paragraf kedua, kita menemukan deret penjelas, yaitu energi listrik dinaikkan tegangannya. Tadi yang disampaikan oleh Lisma, kemudian disalurkan melalui sutet, lalu ke gardu induk, baru kita bisa mendapatkan listrik di rumah-rumah ya. Lalu yang ketiga adalah di paragraf ketiga, yaitu tadi bagian yang terakhir dari teks eksplanasi, yaitu kesimpulan. Listrik membantu masyarakat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Paham, Tidak, Bu. Paham semua ya? Nah, ini yang tadi disampaikan oleh kelompok 1. Ada beberapa komponen penyaluran energi listrik. Yang pertama, listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik nih, yang nomor 1 ya. Kemudian dari pembangkit listrik ini bisa dari PLTA. Apa itu PLTA? Ada yang tahu anak-anak? Pembangkit listrik tenaga air, Bu. Ya, lalu disalurkan ke yang bagian kedua. Di sini ada penaik tegangan listrik. Karena listrik yang dihasilkan tegangannya terlalu besar, maka di sini dinaikkan lagi dulu karena kita akan mengarahkan ke sutet, dialirkan dulu ke sutet, jadi dinaikkan tegangannya. Lalu dari sutet atau yang disebut saluran transmisi disalurkan kembali ke saluran distribusi. Namun sebelum didistribusi ada nih yang Ibu lingkarin ini. Ini ada namanya transformator untuk menurunkan tegangan. Pernah lihat sutet nggak anak-anak? Pernah, Bu. Sutet. Ada tidak? Apa, Bu? Kalau ada, hati-hati ya, karena itu tegangannya sangat besar. Setelah melalui transformator, diturunkan tegangannya, ya, lalu disalurkan nih menggunakan gardu tiang listrik. Lalu baru listrik itu sampai ke rumah kita dengan tegangan yang kecil atau rendah sekitar 220 volt. Baru bisa digunakan oleh kita ya di rumah-rumah ataupun sekolah. Itu alurnya anak-anak. Sudah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham, Bu. Iya, kalau Paham, Bu. paham, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya ya. Proses penyaluran energi listrik. Mari perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut ini. 1. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA untuk disalurkan kepada yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. 5. Energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Anak-anak yang hebat terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas dalam pabrik, perkantoran, dan rumah-rumah. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik.
Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Nah, anak-anak, demikian tadi kita telah belajar tentang proses penyaluran energi listrik. Terima kasih dan sampai berjumpa pada pembelajaran kita selanjutnya. Iya, sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Ya, itu lebih jelas ya. Jadi listrik itu dapat sampai ke rumah kita karena dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang disebut dengan SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan yang terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga atau ke sekolah-sekolah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Paham, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu. Sudah paham. Sudah paham semua, Lisma, Mira, Beatrice, paham? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oh sudah, iya baik. Kalau sudah paham, kita hari ini sudah belajar apa aja ya anak-anak? Coba Mariati, kita hari ini sudah belajar apa saja? Hari ini tadi belajar tentang listrik sampai ke sekolah, Bu, sampai ke rumah kita, tentang tes eksplanasi. Iya, bagus. Terus apalagi Lisma? Coba sebutkan hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, hari ini kita belajar teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasinya tadi ada tiga bagian. Ada Nah, coba tentang sebutkan Lisma. pernyataan umum yang berisi Ya, masalah, betul. terus tentang tadi ada yang penjelasannya, Bu, sebab akibat, sama satu lagi apa ya kesimpulannya, Bu. Iya, betul, pintar Lisma ya. Tadi sudah benar ya. Jadi tes eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Pernyataan umum, pernyataan sebab akibat, dan juga kesimpulan. Coba Raka atau Nita, kita sudah belajar apa lagi hari ini tadi? Nita suaranya nggak ada. Iya, lagi serak ya Nita ya suaranya ya. Sakit Itu, Bu, kayaknya. tadi belajar bagaimana listrik bisa sampai ke kita. Iya, pintar Nita. Ada apa saja komponennya kita bisa sampai ke rumah kita tuh ada apa saja? Yang pertama, listrik dihasil oleh apa? Pembangkit listrik, kemudian disalurkan tadi Bangkit. lalu disambungkan ke gardu-gardu listrik, baru sampai ke rumah kita. Sekarang Ibu mengetahui hasil belajar kalian. Apakah sudah paham atau belum? Yang tadi Ibu sampaikan dan kita sudah belajar secara berkelompok tadi ya. Coba kalian kerjakan soal evaluasinya. Ini soalnya ya Ibu tampilkan. Ada 5 soal. Ibu berikan waktu 5 menit ya anak-anak. Jangan lupa namanya ditulis terlebih dahulu. Kelas, kemudian hari dan tanggal hari ini. Ya. Ibu berikan waktu 5 menit ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, coba soal evaluasi yang sudah dikerjakannya. Tolong Mariati kumpulkan. Iya, Bu. Siap, Ya. Bu. Ya.
Sudah Mariati, sudah dikumpulkan? Sudah Bu, ini Bu. Ya, terima kasih Mariati. Sama-sama, Bagaimana Ibu. hari ini belajarnya senang atau tidak? Senang Ibu. Coba biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Sekarang Ibu tanya, bagian mana pembelajaran hari ini yang paling menyenangkan? Coba Lisma, paling senang di bagian mana belajar hari ini? Tadi Bu main kartu kalimat Bu, senang Bu. Ya, soalnya menempelkan ya. Tadi sudah Iya. ketemu berapa kartu Lisma? Ada 4 Bu. Iya, pintar. Coba Mariati, hari ini senang tidak belajarnya? Senang Bu. Bagian mana yang paling disukai? Kalau saya bagian yang tadi tuh Bu, pemasangan listrik tuh yang ada gardu-gardu gitu tuh Bu, kayaknya menarik tuh Bu, ada gambarnya. Gitu, menuliskan komponennya ya, Mariati ya? Iya Bu. Iya. Mira, Ya, senang Bu. tidak belajar hari ini, Mira? Senang Bu, tadi bikin gambar ya Bu, itu listrik. Iya. Ada kesulitan tidak Mira hari ini belajarnya? Enggak Bu, udah sama Isma ngerjain bareng. Ya, pintar anak-anak ibu hebat-hebat ya. Kalau begitu, sekarang kalian tulis ya tugas untuk di rumah. Ibu berikan pekerjaan rumah, kalian kerjakan di buku tugas kalian. Minta bantuan ke orang tua kalian. Kalian bisa melihat di buku siswa yang sudah kalian bawa ke rumah atau melalui internet. Tugasnya, kalian mencari informasi 4 informasi peran listrik dalam kehidupan. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Listrik untuk kehidupan itu. Paham tidak tugasnya anak-anak? Paham Bu. Sudah ditulis di buku? Sudah ditulis di buku belum? Udah Bu. Sudah Bu. Ya, pintar. Nah, anak-anak, hari ini kita belajarnya sampai di itu dulu ya. Tadi kita sudah belajar tentang banyak hal ya berkaitan dengan energi listrik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya tentang cara menghemat energi listrik ya. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, karena di awal juga kita berdoa, maka di akhir juga kita harus berdoa lagi ya. Coba siapa yang mau mimpin teman-temannya berdoa hari ini? Aku Bu. Iya Raka, boleh silakan ya pimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang. Silakan Raka. Sikap berdoa. Selesai sikap beri salam. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian boleh merapikan alat tulisnya. Kemudian pulangnya hati-hati ya. Kalau yang belum dijemput nunggunya di dalam sekolah saja, jangan di luar ya anak-anak. Silakan, boleh keluar satu persatu ya. Hati-hati anak-anak. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Iya, Terima kasih sama-sama. Bu. Dadah Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Ibu Gina Rahmaniasari. Saya senang melihat penampilan Ibu Gina Rahmaniasari. Rasanya agak sulit menemukan hal yang perlu diperbaiki ya. Jadi sudah cukup tampil optimal saya kira. Di kegiatan awal kita lihat Ibu Gina sudah menyampaikan seluruh hal yang harus dilakukan yang merupakan syarat-syarat pedagogis ya. Seperti diawali dengan mengarahkan siswa dalam situasi yang kondusif untuk belajar dengan cara menyampaikan salam, menyapa, ya berdoa, menyanyikan lagu tadi Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian ada ice breakingnya berupa tepuk semangat ya. Kemudian persepsinya juga saya kira cukup baik tadi tentang fenomena alam ya, fenomena alam yang kemudian dikaitkan dengan listrik. Kemudian
ada tujuan pembelajaran yang juga disampaikan. Jadi saya kira kegiatan awal sudah cukup baik. Pada kegiatan inti tadi kita lihat Ibu Gina juga sudah berhasil mengemas permasalahan di sintaks pertama dari PBL, yaitu tadi Ibu Gina itu menyampaikan permasalahan yang terjadi jika aliran listrik berhenti mengalir ke rumah-rumah, gitu ya. Itu saya kira masalah yang cukup kontekstual dan sering dialami dan juga mungkin menimbulkan gangguan yang tidak nyaman kepada siswa. Jadi ada narasi cukup baik ya. Kemudian saya senang juga bahwa Ibu Gina sudah mulai melaksanakan pembelajaran inquiry. Jadi tidak menjelaskan ya, tetapi memberikan kesempatan dulu kepada siswa untuk melakukan sesuatu, menemukan sesuatu, baru di akhir menjelaskan. Di antaranya dengan penyajian LKPD dan sebagainya. Di kegiatan akhir juga lengkap ya, ada kesimpulan, evaluasi, ada refleksi pembelajaran di akhir ya, bertanya apa yang disenangi, dan saya lihat Ibu Mariati yang paling semangat menjawab pertanyaan Ibu Gina gitu. Kemudian ada tindak lanjutnya bagus dan juga berdoa. Nah itu saya kira. Tetapi tentu ada hal yang bisa diperbaiki dari penampilan Ibu Gina ya. Saya ingin bertanya dulu, kalau tadi pembelajaran itu tematik, bahasa Indonesia dan IPA atau hanya bahasa Indonesia saja? Tematik bahasa Indonesia dan IPA. Tematik bahasa Indonesia dan IPA. Ya. Jadi kalaupun ada sedikit perbaikan dari saya, kalau dilihat dari warna IPA-nya kurang tampil. Warna IPA-nya kurang tampil. Jadi kita tahu bahwa IPA itu adalah pembelajaran yang memberikan penekanan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang fenomena-fenomena alam yang terkait dengan IPA. Dalam hal ini kan, dalam hal ini adalah bagaimana listrik disalurkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya kira akan lebih bagus kalau warna IPA-nya dimunculkan, misalnya dengan menugaskan anak, misalnya untuk membuat rangkaian tertutup yang bisa yang membuat rumah listriknya menjadi menyala. Sehingga pada kegiatan di LKPD yang seperti itu, anak do it something, melakukan sesuatu, gitu ya. Kalau tadi kan rasanya tidak ada yang membuat anak melakukan sesuatu ya dalam IPA-nya. Hanya gambar, ada tidak Ibu Gina? Iya Pak, tadi IPA-nya itu hanya membuat peta gitu Pak, anak tuh menggambar, jadi dari hanya menggambar, membuat peta penyaluran aja. Itu yang sebetulnya agak kurang terlihat IPA-nya. Harusnya jangan membuat gambar kalau IPA itu melakukan sesuatu, misalnya membuat rangkaian listrik dan sebagainya. Itu saya kira kalau itu dilakukan, maka itu akan menjadi lebih baik. Jadi IPA-nya nampak, tapi keterpaduannya sudah jelas nampak, Bu. Tapi lebih bagus kalau warna IPA-nya ditampilkan lagi. Seperti itu, ya. Iya. Terima kasih. Tapi sudah bagus. Kita berikan applause sekali lagi untuk Bu Gina. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan komentar dan tanggapan. Silakan siapa yang mau, Bangga. Boleh. Ibu Mira, Neng Mira, silakan. Ya, terima kasih. Ibu izin ini ya memberikan saran. Ibu Gin, kedengaran nggak? Ini putus-putus ya Bu suaranya, bisa diulang, punten. Oh iya. Kalau secara keseluruhan sudah runtun ya, semua sintaks pembelajaran PBL-nya sudah nampak. Cuman tadi kelupaan aja Bu Gin waktu menyimpulkan PPT-nya Ibu Gina masih menayangkan materi, jadi anak-anak bisa membaca gitu ya ketika menyimpulkan di depan. Sama ketika mengerjakan evaluasi LKPD-nya belum dikumpulkan. Jadi lihat ya Bu Gin, udah aja itu aja. Terima kasih Pak. Iya. Bagaimana Ibu Gina tanggapannya? Iya Bu Mira, terima kasih. Iya tadi yang LKPD belum dikumpulkan, iya tadi terlewat, maksudnya belum menyampaikan ke anak-anak suruh dikumpulkan. Ya Bu Mira, terima kasih atas masukannya. Iya, terima kasih. Ibu Mira bisa menerima alasan yang diberikan oleh Ibu Gina?
Bisa Bapak, Iya. tadi mah lupa kan. Iya, mungkin itu sesuatu yang alasan sifatnya teknis dan saya kira manusiawi ya. Bapak Ibu yang lain, silakan. Ibu Nita Puspita kelihatannya sudah siap memberikan komentar. Sudah baik Bapak, secara keseluruhan Bu Gina sudah runtut, semua sintaksnya nampak. Sudah baik Pak. Iya. Pak Herman mungkin akan memberikan tanggapan, silahkan. Ya Pak, hal ini menyesuaikan karena tidak efektif sambil ini cari headset Pak. Siap, ribut. Nanti Pak, tapi kalau dari yang saya lihat, alhamdulillah sih kalau tadi karena tidak. Suaranya tidak jelas Pak Herman. Sama Bapak Ibu ya, ada suara karesek gitu, karesek. Oh iya Pak, ini kayaknya dari headset. Dari mana ya? Oh, terus lagi jalan jadi mungkin. Iya, ya. Tapi intinya sekali lagi mungkin bisa memberikan tanggapan, intinya seperti apa Pak Herman? Iya. Ya intinya saya kira cukup baik tanggapannya ya. Yang lain mungkin? Terima kasih Pak Herman. Yang lain? Ya, yang lain saya kira Ibu Lisma Mahinda atau Ibu Nur Amama, Ibu Rina mungkin akan memberikan tanggapan. Tidak ada Pak, sudah baik Pak, sudah runtut semuanya. Ibu Rina bagaimana? Sudah bagus Bapak, dari payang saya. Ya. Kalau Ibu Siti Nur Amama gimana? Sudah bagus Pak, semuanya sudah runtut. Iya. Kalau demikian saya kira cukup. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Ibu Gina Rahmaniasari. Ya.